Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Bu Fani akan sedikit membagikan apa yang harus dilakukan pada saat kita mengikuti ibadah anak. Yang pertama, jangan sambil makan ya. Yang kedua, jangan sambil tiduran. Yang ketiga, jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang kekurangan di antara mereka. Dan yang terakhir, yang keempat, berpakaian yang rapi, mencari posisi yang ternyaman, dan mengikuti ibadah sampai selesai. Nah, itu tadi yang harus kita lakukan saat kita beribadah walaupun online dari rumah ya. Selamat beribadah anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Puji Tuhan, anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini serasa tidak lengkap. Bu Hartini pengen bersama teman-teman sehingga kita saling melengkapi. Jadi nanti ibadah kita semakin bersukacita. Yuk kita panggil. Oh, Pak Wawan ada di sebelah sana nanti yang akan menemani Bu Hartini untuk mengiringi nanti kita bersama-sama dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Pak Wawan. Kok kurang lengkap lagi ya? Kita akan panggil Bu Tina yuk supaya nanti kita bersama-sama bersukacita. Bu Tina. Iya, halo. Bu Tina, halo. Shalom. Halo anak-anak, apa kabar? Kita mau sekolah minggu kan pagi ini, Bu? Iya, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Kalau anak-anak sudah siap, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Untuk lagu pertama apa Bu Tina? Kita mau nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah mengawali dengan pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Iya, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa akan dipimpin oleh Bu Tina. Ya, yuk anak-anak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh bersama-sama tetap memberkati kami meskipun kami bersekolah minggu tidak saling bertemu, tapi Tuhan Engkau boleh
menyatukan kami di ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati dan pimpin ibadah ini sehingga kami boleh merasakan Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah memujikan tanganku kerja buat Tuhan. Bagaimana rasanya anak-anak sesudah memuji tanganku kerja buat Tuhan? Iya. Masing-masing kita punya talenta. Jadi kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya kepala, semuanya untuk memuji Tuhan ya Bu Tina ya. Kita saling melengkapi. Nah, untuk selanjutnya, lagu selanjutnya kita akan pujikan apa Bu Tina? Kerja buat Tuhan. Ya, kita dengan semangat, dengan senyum, dengan sukacita. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Yeay. Anak-anak masih bersemangat memuji nama Tuhan? Oh, masih. Bu Tina, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Bu Evi. Kita akan siapkan apa Bu Tina? Kita siapkan pikiran kita. Dan anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji apa? Bu Tina? Kita siapkan hati kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yuk kita nyanyi lagu Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku,
Bu Tina. Adik-adik semua sudah diajak memuji Tuhan hari ini. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Adik-adik sehat semua? Puji Tuhan. Berarti seneng ya. Adik-adik tadi udah bangun ya pagi-pagi dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sekolah minggu hari ini. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun pagi-pagi dengan sehat. Kami boleh melihat matahari begitu indah. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini juga kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan yang dari Tuhan agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar kelanjutan cerita minggu yang lalu. Masih ingat cerita minggu yang lalu? Cik Yani cerita apa? Iya betul, cerita tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang hidupnya sangat luar biasa. Mereka saling mengasihi, saling menopang, kepemilikannya dipakai bersama, dan mereka semakin giat melayani Tuhan. Apa yang terjadi dari apa yang mereka lakukan? Jemaat Tuhan makin bertambah banyak. Pengikut Tuhan yang percaya juga makin bertambah jumlahnya. Nah, hari ini kita mau mendengar kelanjutan kisah itu, ya. Tema dari firman Tuhan hari ini adalah taat untuk melakukan tugas masing-masing. Kita mau menyaksikan klip dari bacaan kita. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada waktu itu, ketika jumlah pengikut Isa semakin bertambah, orang-orang Israel kelahiran Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak mendapat pembagian kebutuhan sehari-hari. Ke-12 rasul memanggil seluruh jemaah dan berkata, "Tidak baik bagi kami melalaikan pemberitaan firman Allah hanya untuk makanan. Saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, penuh roh Allah dan bijaksana. Kami akan serahkan tanggung jawab ini pada mereka, dan kami sendiri akan tekun berdoa dan memberitakan firman Allah." Seluruh jemaah setuju dengan usulan itu. Mereka memilih Stefanus, seorang yang kuat imannya dan dipenuhi roh Allah. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia, penganut agama Bani Israel. Ke-7 orang itu dihadapkan kepada para rasul. Rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya di Yerusalem semakin bertambah. Banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya. Nah, hari ini kita sudah membaca tentang sejarah bagaimana ke-7 diaken pertama kali dipilih untuk membantu pelayanan para rasul. Ya, hebat sekali. Pelayanan yang semakin besar membutuhkan banyak sekali orang untuk melayani. Para rasul akan fokus pada pelayanan, doa, dan layanan firman. Sehingga untuk menopang pelayanan yang lain dibutuhkan orang-orang. Ke-7 diaken itu dipilih dari murid-murid Yesus sendiri. Ya, yang seperti apa syaratnya untuk menjadi diaken? Yang pertama adalah orang-orang yang terkenal baik. Ya, perilakunya baik, perkataannya baik, ya. Orang-orang yang penuh hikmat. Dan yang pasti adalah orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan. Bu Evi yakin adik-adik juga bisa dipilih untuk menjadi pelayan. Bu Evi gembira loh, beberapa waktu yang lalu, waktu masih kita bisa sekolah minggu bersama-sama, Bu Evi melihat ada anak-anak yang ikut serta pada saat sekolah minggu menjadi pemimpin pujian atau MC, menjadi pemain musik,
Juga ada yang menata kursi-kursi supaya kelasnya rapi. Itu hebat sekali loh. Itu sudah ikut serta di dalam pelayanan. Pada saat sekarang ini tentu adik-adik tidak bisa melakukan hal itu ya. Tapi adik-adik tetap bisa melakukannya di rumah. Misalnya saja membantu membersihkan kamar, menata tempat tidur, membantu menyapu rumah, menyiram tanaman, mencuci piring, atau melakukan berbagai macam tugas yang lain untuk meringankan tugas-tugas orang tua di rumah. Ya. Nah, kalau adik-adik melakukan itu di rumah, berarti adik-adik sudah melatih diri masing-masing, dan makin lama nanti akan semakin terampil. Iya, kalau adik-adik sudah terampil, pada saatnya nanti sekolah minggu dimulai, adik-adik bisa menerapkannya di sekolah minggu. Ya, seperti tema hari ini, taat melakukan tugas masing-masing. Kita punya tugas di rumah, tapi kita juga punya tugas-tugas yang lain yang mungkin saat ini belum menjadi bagian dari kita. Oleh karenanya adik-adik bisa ngelis ya, bikin daftar apa saja tugas yang mau dilakukan. Dengan begitu nanti bisa minta tolong sama papa sama mama untuk diingatkan. Ada bagian-bagian tugas yang lain yang tugas di luar biasanya untuk dilakukan. Oke? Nah, Bevi yakin dengan semangat dan roh yang luar biasa, adik-adik bisa tambah rajin setelah mendengarkan firman ini. Adik-adik kan sudah punya banyak sekali talenta yang diberikan sama Tuhan kan? Nah, jangan lalai untuk menggunakan talenta itu. Nah, ayat emas hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Ya, kita buka bersama Yohanes 15 ayat 14. Gampang ya mengingatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Berarti bacakan untuk kita semua ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi jelas ya, Tuhan mau kita menjadi sahabat-sahabatnya dengan kita melakukan perintahnya Tuhan. Gue yakin adik-adik semua inginkan ya jadi sahabat terbaiknya Tuhan Yesus. Sip. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat terbaik kita juga kan? Oke. Ya. Ayat emas ini boleh kalian baca terus. Dan nanti kalian boleh hafal dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kalian. Ya. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang indah hari ini, di mana kami diingatkan untuk melakukan tugas kami masing-masing dengan baik. Kami bersyukur buat setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menggunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah roh kerajinan hadir di dalam hati kami untuk mendorong kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita sudah diingatkan lagi bagaimana kita walaupun masih kecil ya, kita bisa melakukan tugas kita dengan lebih rajin. Kita bisa menggunakan talenta-talenta kita untuk melayani Tuhan. Ya, supaya adik-adik semakin terlatih, latihlah di rumah. Pada saatnya nanti kalian bisa gunakan talenta dan keterampilan yang ada untuk melayani Tuhan. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan dengan cerita yang lain. Kita kembali ke Bu Hartini dan Bu Tina. Dadah. Bagaimana anak-anak ceritanya? Memberkati bukan? Bu Hartini, Ya. pokoknya kita harus tetap selalu tersenyum, kita harus tetap selalu bergembira meskipun keadaannya seperti ini. Iya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian, senyum dan bermuka gembira. Anak-anak memuji dengan muka yang senyum,
dan gembira pastinya. Ayo. Yuk. Walaupun ibadah pada pagi hari ini berakhir, kita tunggu anak-anak bergabung kembali minggu depan. Sampai bertemu lagi dalam ibadah anak besok minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye. Dadah.